Saat Undang-Undang Desa disahkan, maka lahirlah paradigma baru pembangunan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanatkan dua pendekatan, yaitu desa membangun yang dalam arti skala desa dan kewenangan desa, dan membangun desa yang berarti skala kawasan dan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam nawacita Presiden Jokowi, cita ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kini saatnya demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah, dan desa-desa dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih. Dengan cara itu juga, kita akan manfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya selalu ingin berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih efektif, bekerja dalam tim yang solid, yang saling mendukung, sehingga hasilnya nyata dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hari ini saya dan Wakil Presiden memutuskan melakukan perubahan kabinet kerja yang kedua. Sekali lagi, saya tekankan bahwa semangat perubahan kabinet kerja ini adalah penguatan kinerja pemerintahan. Kabinet yang bekerja cepat dalam tim yang solid dan kompak, kabinet yang bekerja untuk rakyat, memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan oleh rakyat. Di Indonesia saat ini terjadi ketimpangan pertumbuhan penduduk desa dan kota. Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan 2,75% per tahun. Lebih besar dari pertumbuhan nasional yang hanya 1,17% per tahun. Diprediksi pada tahun 2045, penduduk di Indonesia yang akan tinggal di kota mencapai 82,37%. Dari 28,5 juta penduduk miskin di Indonesia, 17,9 juta penduduk miskin tinggal di desa. Tingkat ketersediaan infrastruktur dasar adalah sebagai berikut. 14% dari 74.093 desa di Indonesia tidak memiliki sekolah dasar. 11% kepala keluarga dari 50,6 juta kepala keluarga yang tinggal di desa belum mendapatkan akses listrik. 32,5% dari 74.093 desa di Indonesia belum memiliki akses air bersih. 9,4% dari 74.093 desa di Indonesia tidak terjangkau sinyal telekomunikasi. Dan yang terakhir, 14% dari 74.093 desa di Indonesia dengan akses jalan yang buruk. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan amanat perlunya pembangunan kawasan perdesaan di samping pembangunan desa. Pembangunan kawasan dan pembangunan desa dilakukan secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat desa. Mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak secara signifikan terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas. Sehingga pembangunan desa harus didorong dalam perspektif kawasan agar akselerasi pembangunan dapat lebih cepat.
mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif. Empat hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan kawasan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM perdesaan melalui pelatihan, BIMTEK, pendampingan, serta fasilitasi kerjasama. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas sarana prasarana perdesaan melalui pembangunan jalan antar desa, pasar kawasan, sarana pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Yang ketiga adalah pengembangan ekonomi melalui pengembangan pasar kawasan, badan usaha milik antar desa, usaha berbasis komunitas, modal usaha, investasi, promosi dan pemasaran, serta sarana bisnis. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui pemetaan potensi kawasan, irigasi drainase, dan rehabilitasi kawasan serta konservasi lahan.